solusi terhadap ini, ya ada beberapa solusi. Pertama adalah kalau kita punya obat mujarab, atau kalau kita punya vaksin yang sudah paten gitu ya, maka dengan sendirinya ini akan terangkat. Si virus itu akan mati dan akan mengangkat sehingga dia akan kembali normal. Tapi kenyataannya sudah ada belum obatnya? Belum ada sebenarnya ini. Vaksin sudah ada belum? Belum. Artinya ini belum bisa. Iya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini. Iya. Ya, ada mulai PSBB, PSKS, ada PHBS, macam-macam lah, cuci tangan, terus juga menjaga jarak, ya kan? Kemudian lagi apa tuh? Tidak berkerumun, ada jam malam. Nah, ini berbagai macam kebijakan. Ini upaya apa ya? Upaya untuk apa? Untuk menggeser environment ini supaya gesernya ke sini. Buat menopang dia nahan ya? Ke sini nih. Nah, ke situ. Sehingga kalau digeser ke sini, otomatis dia akan naik. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat banyak yang tidak patuh. Iya. Gitu, di mana-mana lah gitu. Di Depok ini juga kan kalau diadakan razia, banyak yang kena razia. Artinya dari sisi kepatuhan pun juga masyarakat kesadaran ya. Dan karena memang juga saking lamanya sehingga orang juga jenuh kan, sudah lama PSBB, lama di rumah gitu kan ya, banyak yang dirumahkan ya, timbul berbagai macam masalah baru itu, sehingga itu yang akhirnya membuat kejenuhan juga gitu. Ya ini apa boleh buat lah ya. Artinya ini sudah kita upayakan, ternyata masih belum juga. Jadi apa yang harus kita lakukan sesungguhnya? Masih ada satu faktor ini. Nah, jadi kita ingin mengoptimalkan masyarakat itu sendiri. Dari sisi apa? Dari sisi kesehatan metaboliknya. Ya. Kenapa saya bilang itu? Ya, kita sudah menggembur-gemburkan namanya PHBS, ya, pola hidup bersih dan sehat, ya, baik itu dari mulai cuci tangan, kemudian konsumsi makanan yang bergizi, bisa merokok, olahraga fisik, buang sampah jangan sembarangan, seperti saya nyebutkan kita harus menerapkan PHBS plus. Nah, PHBS plus itu apa tuh? Plus itu apa? Oke. Plus itu adalah kesehatan metabolik. Itu ya. Kenapa dibilang metabolik? Ya, karena kalau kita tidak memiliki kesehatan metabolik yang ideal, itu adalah menimbulkan berbagai macam yang disebut dengan simptom metabolik. Ya, seperti misalkan asam urat, menimbulkan tensi tinggi, kemudian timbul stroke, ya, penyakit jantung, migrain, macam-macam lah, bisa menjadi diabetes, serangan jantung, ya, macam-macam, demensia. Nah, ini akibat dari tidak seimbangnya parameter kesehatan metabolik tadi itu. Nah, ini yang menyebabkan, yang saya katakan tadi adalah imunoefisiensi. Itu penurunan daya imun tubuh. Ketahanan tubuh kita menurun ya? Menurun. Kemudian gula darah, puasa di bawah 100 mg per desiliter, asam urat di bawah 5,7, kemudian kolesterol di bawah 150 mg per desiliter, ya. Tekanan darah. Nah, tekanan darah ini ada range-nya ya. Jadi 120, 80, bisa juga 130. Ada ini umur juga. Umur. Nah, terakhir adalah tidak minum obat. Sehingga dari situ kita bisa membuat peta tingkat kerentanan kesehatan masyarakat. Gitu. Yang nanti akan dijadikan fokus dalam penanganan. Gitu. Kira-kira gambarnya seperti ini. Siap. Ya. Di overlay, Pak. Overlay. Jadi ada peta kerawanan, ya, kerentanan, kerawanan. Kemudian peta COVID. Ya, data-data dari PICODEP. Ya kan? Nah, nanti itu di overlaykan, nanti terlihat di mana ada zona merah. Di situ siapa saja yang harus dijadikan sebagai objek dalam monitoring, dalam hal ini adalah dinas kesehatan. Jadi lebih fokus juga. Nah, insya Allah dengan kita melakukan ini, ya, itu juga masyarakat juga akan lebih ditangani lebih fokus lagi oleh
oleh Dinas Kesehatan. Mungkin dalam hal ini nanti akan kita koordinasikan dengan pihak puskesmas. Puskesmas Ya, ya, Pak. puskesmas gitu. Karena memang mereka juga ada programnya yang saya sebut tadi, program standar yang fasilitasi itu tadi ya. Iya, standar pelayanan minimal tadi itu. Minimal ya. Ya. Nah, yang poin keempat, edukasi. Nah, edukasi ini tentunya kita ingin penyadaran ke masyarakat akan adanya COVID ini tuh lebih masif lagi. Ya. Kenapa? Karena dari hasil survei BPS ya. BPS berdasarkan statistik ya. Iya, mengatakan nasional ya. Nasional. Yang jumlahnya diambil sampling secara daring itu sekitar 90.000 responden. Jadi cukup banyak itu. Banyak. Nah, dari situ dari hasil survei mengatakan bahwasanya yang sadar dan sudah rutin menggunakan masker itu 91%. 91% Iya. menurut BPS ya, Pak? Iya, BPS. Jadi masih ada 9% masyarakat kita yang tidak peduli. Kemudian yang peduli dengan jaga jarak itu 73,54%. Ya, jadi masih ada seperempat warga kita yang nggak peduli dengan jaga jarak. Kita kalau itu agak melanggar juga loh. Makanya kan kita harus sama-sama saling